Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Sesuai siklus historikal pertumbuhan ekonomi kuartal 3 selalu melambat dibanding kuartal sebelumnya. Badan Pusat Statistik kemarin 5 November mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 saudara melambat ke 5,04%. Konsumsi pemerintah naik tetapi konsumsi rumah tangga yang berhubungan dengan daya beli melambat. Investasi juga melambat. Dua sektor ini perlu digas untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pertumbuhan ekonomi makin berkualitas. Nah, kita dengarkan saudara penjelasan Badan Pusat Statistik komponen apa saja sebetulnya yang mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi. Berikut ini. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 3 2025 ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih terjaga. Dari kebijakan ekonomi juga turut menopang kinerja perekonomian di triwulan 3 tahun 2025 seperti kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, penetapan BI rate bulan September 2025 pada level 4,75% sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebijakan fiskal dalam mendorong efektivitas belanja melalui pelaksanaan berbagai program seperti makan bergizi gratis. Oke, kita ke data berikutnya ya. Kita lihat line chart yang ada di layar sini. Kuartal 3 yang ada di blok warna kuning. Nih yang warna kuning. Nah, 3 tahun terakhir saudara trennya tuh selalu melambat di kuartal ketiga. Tapi khusus tahun ini bisa diapresiasi nih kuartal 3 yang rasanya tidak ada apa-apa, ekonomi bisa tumbuh di 5%. Kita lihat ya pertumbuhan ekonomi 2023 sampai 2025. Di kuartal 2 2023 itu 5,17%, kuartal 3 2023 4,94%. Memang trennya nurun ya. Kemudian di kuartal 4 2023 bisa di 5,04%, kuartal 1 2024 5,11%, kuartal 2 2024 5,05%, kuartal 3 2024 4,95%. Kuartal 4 2024 5,02%, kuartal 1 2025 4,87%, kuartal 2 2025 5,12% dan yang terbaru di kuartal 3 2025 ini 5,04%. Nah, saudara, kita ke data berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran. Ini dia pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 menurut pengeluaran. Ini dalam persen ya hitungannya. Jadi konsumsi rumah tangga itu 4,89%. Kemudian konsumsi LNPRT 4,28%. Konsumsi pemerintah ada di 5,49%. PMTB 5,04%. Ekspor ada di 9,91%. Dan impor 1,18%. Semua angkanya sebetulnya menarik ya, konsumsi rumah tangga, investasi. Tapi yang paling mencolok adalah impor. Kalau kuartal 2 kemarin itu tumbuhnya 11,65%. Tapi kali ini kok melambatnya ini keterlaluan di level itu dia tadi 1%. Kenapa ya? Apa karena manufaktur kita yang masih seret produksi dan banyak PHK. Nah, nanti Kompas Bisnis akan konfirmasi ke tenaga ahli istana dan juga ekonom. Tapi kita ke data berikutnya terlebih dahulu. Oke, udah tahun ke tahun konsumsi rumah tangga tuh selalu tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi agregat tadi kan 5,04%. Konsumsi rumah tangga itu cuma 4,89%. Padahal kelompok ini saudara berkontribusi 53,14% terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga ini mencerminkan mobilitas penduduk, penjualan eceran bahan bakar kendaraan, peningkatan jumlah penumpang, angkutan rel dan laut, serta perjalanan wisatawan domestik. Pemerintah juga membantah kalau konsumsi rumah tangga yang melambat ini sebagai wajah dari lemahnya daya beli. Kita ke data selanjutnya. Oke, ini berikutnya ya, yang melambat adalah pembentukan modal terhadap modal tetap bruto PMTB yang tumbuh 5,04% di kuartal 3. Kalau kita bandingkan di kuartal 2 kan 6,99% nih. Dan ini juga menyumbang 29,5
terhadap PDB. Nah, PMTB ini saudara sederhananya itu adalah investasi. Jadi kesimpulannya ada dua yang perlu digas. Konsumsi rumah tangga yang tadi dan juga ini investasi agar menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga sebesar 5,04% di tahun ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut Erlangga, dengan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sebesar 5,04%, pemerintah optimistis pertumbuhan dapat terjaga di level 5% pada akhir tahun. Untuk mendorong kinerja ekonomi di kuartal keempat, pemerintah berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi melalui bantuan sosial. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diakui Erlangga sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat. Hal itu dilihat dari indikasi kenaikan inflasi dan investasi emas. Angka yang 5,04 itu berarti kita bisa menjaga di level 5%. Pak, tapi kan itu melambat dibandingkan kuartal yang lalu ya Pak? Dibandingkan kuartal yang lalu kan juga jauh lebih baik. Berarti untuk mengejar di kuartal year on year ya. Nah, upaya kita perlu lakukan di Q4 itu kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2 bisa dicapai. Peningkatannya apa aja Pak? Ya, kita kan menggelontorkan bansos dan nilainya kan hampir 30 triliun. Jadi bagaimana caranya injak gas daya beli dan juga investasi? Kompas Bisnis akan tanya ke tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga Profesor Rahma Gafni. Usai jeda saudara. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, bagaimana caranya injak gas daya beli dan investasi? Kompas Bisnis akan tanya ke tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga Profesor Rahma Gafni. Selamat pagi Mas Fitra dan juga Profesor Rahma. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Alta. Oke, saya ke Mas Fitra dulu nih. Mas Fitra, secara historikal, kalau tadi juga sempat dibahas di World Data kuartal 3 ini kan kayaknya selalu melambat, tapi hebat juga nih, nggak ada apa-apa, sepi faktor musiman, tapi ekonomi bisa tetap di atas 5%. Masalahnya Mas Fitra, konsumsi rumah tangga ini kerap di bawah pertumbuhan agregat. Kalau tadi kan 5,04 ternyata konsumsi di bawah itu gitu, 4,98 kalau tidak salah. Selain stimulus yang sifatnya temporary, apa yang akan digas sama pemerintah ke depan? Ya, menarik karena memang kalau kita melihat trajektorinya seperti yang tadi disampaikan, efek seasonalnya sudah memudar ya. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita juga melihat ada efek dari trade diversion dari tarif Amerika Serikat, yang mana itu selalu konsisten ya, membuat surplus perdagangan kita di atas 4 billion US dollar di 3 bulan terakhir ya. Sehingga pada akhirnya ini memupuk surplus yang cukup signifikan dan pada akhirnya kita bisa lihat dari sisi angka ekspornya pertumbuhannya 9,91%. Meskipun kalau kita lihat juga di konsumsi rumah tangga memang tidak terlalu tinggi ya, 4,89%, bahkan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 4,97%. Tetapi ini dikompensasi ya dengan adanya peningkatan ya dengan jalur perdagangan tersebut. Dan surplusnya semakin tinggi karena kita lihat juga dari sisi impor itu cuma 1,18%. Nah, kenapa impornya anjlok? Karena memang ini ada inventory play ya. Jadi bagaimana produsen-produsen itu menggunakan inventory sebelumnya untuk input produksi sehingga produksinya itu memang digenjot dari sisi apa yang sudah dibeli sebelumnya ya di beberapa bulan sebelumnya, dan itu yang mengakibatkan impornya juga tidak terlalu tinggi, dan itu pada gilirannya memompa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga meskipun tidak sebaik di kuartal kedua, dan bahkan kalau kita tapi dibandingkan dengan kuartal 1 ini jauh lebih baik. Dan tentunya ini sesuai dengan ekspektasi para ekonom. Kalau kita lihat konsensus ekonom di kuartal ketiga itu 5% memang. Nah, 5,04% ya somewhat inline ya dengan konsensus ekonom tersebut. Nah, kalau kita lihat terutama di angka konsumsi yang pertumbuhannya 4,89% ini sejalan dengan tren turunnya
base money di kuartal ketiga ya, dan itu juga sempat disampaikan Pak Purbaya beberapa kali. Pertumbuhan base money ini memang merupakan salah satu gejala pelambatan terutama dari sisi konsumsi karena itu menunjukkan transaksi ekonomi, dan itulah kenapa sebabnya Pak Purbaya melakukan pemindahan ya dari anggaran yang sebelumnya diparkir di Bank Indonesia kemudian diinjeksikan di Himbara, dan itu setidak-tidaknya bisa kelihatan di money supply growth ya, money base-nya, yang mana sebelumnya cuma 7%-an, sekarang terakhir di bulan September itu sudah 18% lagi yang adjusted. Jadi harapannya di kuartal keempat ini bisa jauh lebih tinggi pertumbuhannya. Oke, termasuk juga di kuartal 4 kalau kita tahu kan juga ada faktor musiman nih Mas Fitra ya, artinya harapan bisa terdongkrak, termasuk juga tadi soal konsumsi ada faktor secara eksternal. Saya ke Prof. Rama Ghafni. Prof, ekonomi kan melambat tapi sukses nih di atas 5%. Tapi Pak Erlangga nolak kalau daya belinya dibilang melemah. Analisis Anda, benarkah daya beli masyarakat kita sudah sebaik klaim pemerintah atau cuma cantik di atas kertas saja? Sebenarnya gini Mbak, kalau saya lihat ya saya tidak menutup mata gitu ya hasil yang dicapai bahwa memang sesuai dengan prediksi pada para ekonom 5,05% dan ternyata pada level 5,04% gitu. Tapi kita kan harus cross check dulu juga dengan output sektor primer, sekunder dan tersier gitu. Yang tentunya kita sekarang kan bisa melihat bahwa peralihan tenaga kerja dari sektor formal ke informal itu kan dalam 5 tahun terakhir ini angkanya memang sangat fantastis gitu ya. Maka itu tentunya ini juga kita harus melihat bahwa tidak hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi aja sebenarnya Mbak Okta, kita harus melihat dulu bagaimana kita dari sisi koefisien elastisitas penyerapan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi itu. Jadi kita nggak hanya melihat bahwa oh ini sudah bagus hasilnya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita tercapai gitu ya. Tapi koefisien elastisitas tenaga kerja itu adalah kan ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sih perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap akibat adanya perubahan PDB kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Nah, hitung-hitungan saya sebenarnya kemarin ketika BPS itu rilis gitu ya, ternyata kan hanya terjadi koefisiennya itu 0,26. Artinya dari TPT yang terjadi sekarang walaupun dikatakan diklaim menurun pengangguran kita itu, tapi kan TPT-nya masih cukup tinggi 7,4 sekian persen gitu. 7,4 juta sekian orang gitu. Nah, ini kan juga kalau kita hitung dengan koefisien elastisitas penyerapan kerja itu Mbak Okta, itu 0,26 itu hanya kalau itu betul terjadi itu hanya 1,9 juta orang gitu. Artinya kan masih rendah dan wajar kalau impor itu kita menurun. Karena kan kelas menengah sekarang ini kan sedang terhimpit. Jadi mungkin Mas Fitra tadi saya setuju dengan menurunnya impor itu karena masih para pelaku usaha masih menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya gitu ya. Nah, tapi ini terjadi bahwa kelas menengah itu memang betul-betul terhimpit sekarang. Nah, mungkin juga kalau saya lihat pertumbuhan konsumsi itu dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga itu dengan pemerintah itu lebih tinggi konsumsi pemerintah sebenarnya. Nah, ini juga tidak jelas konsumsi pemerintah selain belanja pegawai kemana gitu. Nah, ini yang juga harus diperjelas juga nanti data-data itu secara spesifik sehingga kita juga mengakui bahwa jangan sampai nanti mohon maaf ini hanya di atas kertas saja tapi kenyataannya memang paradoks sekali gitu. Kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi berhasil, tapi BI rate diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena memang tidak gerak sektor realnya. Dan juga sekarang karena bank itu bandel, tidak menurunkan juga suku bunganya akibat adanya penurunan BI rate, maka BI memberikan insentif KLM sekarang yang akan diberlakukan pada 1 Desember nanti. Artinya apa? Ini masih hati-hati perbankan juga untuk menyalurkan karena memang mandeknya sektor real. Jadi kita tidak bisa semata-mata hanya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sudah bagus. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, itu jauh. Jadi kita sebenarnya agak malu Mbak, karena Vietnam itu adalah negara yang dulunya banyak perang, infrastrukturnya lebih jelek dari kita yang lebih bagus gitu. Tapi sekarang di kuartal 3 bisa bertumbuh 8,23%. Nah,
Ini nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dan perlu hati-hati juga. Kenapa? Karena rupiah kita masih under pressure. Artinya tekanan global ini masih cukup rawan untuk ekonomi kita Indonesia, apalagi sekarang juga ditengarai bahwa akan terjadi booming teknologi juga. Jadi ada bubble teknologi di Amerika. Ini juga perlu kita persiapkan ke depan ini, jangan Oke. sampai dampak itu akan membahayakan pada ekonomi kita. Selain itu juga kita melihat bahwa hal-hal yang demikian ini paling tidak jelas bahwa pemerintah ini ke depan, karena saya kemarin berbincang-bincang dengan teman-teman BBCS bahwa tidak ada penyerapan tenaga kerja baru yang dilakukan pemerintah. Ini yang kondisinya memang real, Mbak Okta, Oke. seperti itu. Oke, Prof. Rahma, kami tangkap. Artinya memang secara kondisi realnya justru kalau tercermin dari bagaimana tingkat serapan tenaga kerja ini masih rendah. Mas Fitra, investasi yang tercermin di angka PMTB ini jauh melambat, impor juga jeblok. Apakah ini bisa dikonfirmasi bahwa manufaktur kita sepi permintaan seiring tadi kalau dikatakan serapan tenaga kerjanya rendah, PHK juga bertambah, meskipun anomali juga nih kayaknya indeks manufaktur kita di atas 50 artinya kontraksi. Di atas 50 artinya ekspansi. Oh, ekspansi ya? Jadi kalau Baik. kita lihat dalam beberapa bulan terakhir indeks manufacturing justru sudah meningkat ya. Jadi ini sebenarnya wajar saja ya ketika misalnya ada kenaikan ya, ekspansi di atas 50, biasanya memang ada inventory surplus. Dan ketika inventory surplus itu ada kalanya memang PMI juga turun, dan itu sebenarnya faktor yang biasa saja gitu kan. Dan kita melihat bahwa menjelang kuartal keempat angka PMI sudah 3 bulan berturut-turut itu menuju fase yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi penyerapan tenaga kerja ya, 3 industri atau sektor yang memang menyerap tenaga kerja paling tinggi adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan juga sektor industri pengolahan. Yang mana mereka ini rata-rata pertumbuhan sektoralnya memang di atas 5%, kecuali sektor pertanian. Tapi kalau kita bicara sektor pertanian ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya itu tumbuh 4,93%, jauh spiking dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal kedua dan kuartal 1 yang cuma 1,6%. Kenapa? Karena ada aktivitas permintaan yang tinggi ya di sektor pertanian, di-drive salah satunya oleh MBG, sehingga ini menjadi demand pull production. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kinerja sektornya itu cukup tinggi dan menyerap tenaga kerja yang juga cukup baik. Nah, kalau kita bicara mengenai inklusif ya, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian ya biasanya inklusif, karena memang dia sangat terkait ya dengan proses pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran yang paling banyak memang di desa, dalam konteks ini penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, kalau kita lihat juga memang betul bahwa middle class kita dalam tekanan dalam 5 tahun terakhir. Kita melihat 2019 itu jumlah middle class 57,9 juta, sekarang tinggal 47,3 juta, anjlok 9,5 juta orang. Nah, itulah yang kemudian dilihat pemerintah perlu diantisipasi dengan fokus kepada terutama industri pengolahan. Dan kalau kita bicara industri pengolahan, ini sudah 2 kuartal ya berturut-turut itu tumbuh di atas 5%. Bahkan kalau kita melihat adjusted versionnya di kuartal 1 itu juga di atas 5% ya. Jadi terakhir meskipun kalau kita bandingkan dengan kinerja di kuartal kedua yang 5,68%, tetap saja di industri pengolahan di kuartal ketiga 5,54%. Ini sejalan dengan fokus kita kepada industrialisasi. Nah, tapi industrialisasi saya tidak cukup tentunya ya. Bagaimana kita juga melihat bagaimana industrialisasi ini adalah industrialisasi yang inklusif ya, memiliki absorptive capacity. Dan dalam hal ini yang kita lihat bahwa investasi di human capital dan penyerapan tenaga kerja yang lebih signifikan ini menjadi fokus perhatian ke depan. Nah, pemerintah dalam hal ini mencoba untuk melakukan 3 pilar sekaligus ya, merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Abenomics, three arrows. Yang pertama adalah monetary easing, dan yang kedua adalah fiscal stimulus, dan yang terakhir adalah structural reform. Nah, ini yang dilakukan kalau kita lihat bagaimana kemarin ada injeksi 200 triliun rupiah ke Himbara. Di sisi yang lain ada peningkatan aktivitas di sektor real dengan cara stimulasi ya, dengan stimulus fiskal 16,3 triliun di kuartal ketiga, yang kita harapkan dampaknya itu akan terasa di kuartal keempat. Fokusnya kepada industri pariwisata dan ekonomi kreatif, karena sebagai presiden di kuartal kedua kita melihat bagaimana pertumbuhan di sektor jasa lainnya 11,3%, dan juga pertumbuhan di sektor jasa perusahaan yang juga di atas 9%.
Itu merupakan buah dari intervensi yang sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat dari kuartal kedua misalnya ya, ada 24,4 triliun stimulus fiskal, itu 10,7 triliun untuk bantuan subsidi upah, 11,9 triliun rupiah untuk bansos, tetapi yang menarik adalah 900 miliar untuk transportasi, dan ternyata yang kecil ini memiliki dampak pengganda yang cukup signifikan, memiliki linkages yang cukup baik dengan sektor ekonomi kreatif. Nah, makanya sebagai presiden ini kemudian di carry over di kuartal ketiga dengan 16,3 triliun rupiah ini juga fokus kepada sektor ekonomi kreatif. Nah, memang belum sangat terasa ya. Kita harapkan memang ada efek lag-nya di kuartal keempat itu akan kelihatan. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita lihat di sektor jasa lainnya yang masih tumbuh 9,9% dan juga sektor jasa perusahaan yang tumbuh 9,9% juga. Ini dan kalau kita lihat juga di sektor akomodasi makanan dan minuman yang juga tumbuhnya juga signifikan, ditambah Infocom yang juga tumbuh di atas 9%. Ini menjadi semacam enabler wadah pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat. Apalagi dari injeksi likuiditas yang 200 triliun rupiah itu, hitung-hitungan ad hoc-nya yang saya hitung, itu akan ada tambahan 0,3 sampai 0,4%. Sehingga kalau kita lihat di kuartal keempat, bisa jadi itu di atas 5,3% pertumbuhan ekonominya. Oke. Dan di whole year bisa minimal 5,05 Ya. atau bahkan 5,1%. Oke, tadi dikatakan ya pemerintah memberikan tadi stimulus maupun juga tadi injeksi 200 triliun rupiah. Nah ini Prof. Gahmi, seberapa berdampak ini? Kemudian juga soal realisasi investasi di BKPM kan emang naik. Masalahnya Prof beberapa tahun lalu kalau bicara data 1 triliun investasi bisa menyerap 2.500 tenaga kerja. Sedangkan sekarang mentoknya di 1.200-an. Pemerintah harusnya bisa sadar nih kalau padat karya gesernya ke padat modal. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar demografi ini nggak jadi petaka buat pertumbuhan ekonomi? Ya, ini Mbak Okta. Sebenarnya fokus pemerintah sekarang bagaimana mengundang foreign direct investment dengan cara memberikan suatu kemudahan-kemudahan, termasuk dari insentif fiskalnya yang jelas, juga perlu perizinan-perizinan yang diberikan suatu kemudahan, dan juga property rights-nya jelas, kepastian hukumnya jelas, SDM-nya yang punya suatu skill. Karena kita tahu sekarang Mbak bahwa angkatan kerja kita rata-rata itu masih berpendidikan rendah. Jadi low skill, low labor atau unskilled labor gitu. Kita masih mempunyai sekitar kurang lebih 55% angkatan kerja di Indonesia hanya berpendidikan SD dan SMP. Nah, kalau itu tidak digenjot, maka kita itu tetap berjalan di tempat. Jadi tidak bisa kita hanya berbicara pertumbuhan ekonomi saja kalau kita tidak bisa mengupgrade dari indikator-indikator yang lain. Nah, ini juga termasuk bonus demografi yang menjadi masalah. Karena kalau saya lihat bonus demografi yang dengan 69% penduduk usia produktif itu nanti ke depan kalau ini tidak hati-hati maka ini akan menjadi booming ya, time boomnya itu akan datang gitu. Kapan itu tiba waktunya gitu? Karena memang ini secara nyata lihat dari 69% usia produktif itu sekarang tidak ada suatu kelonggaran untuk memperoleh suatu lapangan kerja yang formal. Memang ada Mbak sekarang lapangan kerja formal, tapi itu kan hanya temporary. Sifatnya itu adalah kontrak atau hanya sistem magang. Nah seperti sarjana-sarjana itu yang diberikan kesempatan 1 tahun magang, itu kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Sementara sarjana sekarang udah banyak yang nganggur gitu. Nah intinya ke depan bagaimana pemerintah ini bisa untuk membangun pertumbuhan ekonomi itu sesuai dengan harapan Mbak Okta tadi menyampaikan. Jadi dari koefisien elastisitas penyerapan kerja itu harusnya kalau kita ingin menyerap tenaga kerja 400.000 per 1% dari PDB kita, maka kita paling tidak mempunyai pertumbuhan ekonomi 8-10%. Nah itu tapi kan berat untuk kita kejar ke sana gitu ya. Intinya apa yang harus dilakukan ya, kita harus ada program-program yang skala prioritas. Jadi artinya abaikan dulu yang tidak prioritas gitu. Jadi intinya membangun investasi itu menjadi kewajiban, memberikan suatu fasilitas kepada para investor itu juga kewajiban, termasuk juga bagaimana suku bunganya, property rights-nya, kepastian hukumnya, kemudahan berusahanya, dan juga insentif fiskalnya, SDM-nya yang siap untuk langsung dapat menerima pekerjaan yang diberikan, seperti itu. Jadi kita itu nggak bertele-tele jadinya, nggak membuang waktu gitu. Karena apa? 5 tahun itu prosesnya cepat. Jadi saya khawatir Pak Prabowo ini sudah habis masanya nanti kita belum apa-apa.
artinya apa? Untuk menggapai kepada Indonesia emas itu masih kita berat gitu. Seperti itu Mbak Okta. Oke, insentif juga perlu, tapi baik lagi soal bagaimana SDM dan juga serapannya ini yang juga penting, termasuk juga bagaimana pemilihan skala prioritas itu tadi. Prof. Rahma dan juga Mas Fitra, nanti kita lanjutkan kembali. Nah saudara, kami akan kembali usai jeda. Rupiah jatuh ke 16.700. Apakah ada faktor distress alias ketidakpercayaan investor terhadap angka yang dirilis BPS? Kami lanjutkan usai jeda. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Profesor Rahma Gafni. Mas Fitra, Prof. Rahma, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi sempat disinggung soal bagaimana tenaga kerja kemudian juga upaya supaya investor nih banyak membuka ekspansi investasi sehingga bisa tadi ada hubungannya dengan serapan tenaga kerja. Tapi kita kalau bicara, saya ke Prof. Rahma. Prof, pertumbuhan ekonomi diklaim kan baik tadi. Tapi kenyataannya kalau kita bicara soal rupiah malah jatuh ke 16.700-an. Apakah ada sentimen tentang distrustnya investor pada angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS ini? Ya, gini Mbak Okta, exchange rate ini kan memang jadi suatu acuan para investor gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa sebenarnya salah satu yang mempengaruhi pada US dollar itu ini kita kan kemarin kan kita lihat ya saham-saham mulai dari Dow Jones, Nasdaq dan sebagainya itu pada merah semua. Dan itu kan kita melihat bahwa ada suatu apa namanya kembali nanti tanda-tanda ada krisis keuangan kembali yang mengancam Amerika Serikat akibat tadi gelombang teknologi itu tadi. Ini sebenarnya hanya masalah waktu aja Mbak Okta. Tapi ini juga menjadi apa istilahnya peringatan juga bagi Indonesia gitu ya. Artinya kita jangan sampai terpuruk kepada dolar yang lebih tajam lagi. Nanti BI itu jangan menurunkan suku bunga lagi. Jadi karena ini salah satunya juga pengaruh tekanan US dollar itu karena penurunan suku bunga BI rate itu. Karena ini juga akan membawa kepada rupiah menjadi lebih tertekan lagi. Nah ini intinya nanti supaya kita itu tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga bagaimana stabilitas nilai tukar juga tetap terjaga. Satu adalah memberikan suatu kepercayaan kepada investor. Jadi membangun kepercayaan pada investor bahwa apa yang akan disiapkan oleh pemerintah itu betul-betul nyata nanti ketika ada investor masuk ke Indonesia, karena itu merupakan acuan indikator investor adalah exchange rate. Seperti itu Mbak Okta. Oke, artinya gini, tadi soal bagaimana membangun kepercayaan investor, tapi juga kalau kita bicara soal bagaimana nilai tukar, ini kan ada faktor eksternal. Nah, Mas Fitra, tanggapan Anda termasuk juga bagaimana tadi kalau rupiah terpuruk, tapi ISG ini pecah rekor? Tidak masalah ya. Jadi kita melihat begini Mbak, ini suatu hal yang sangat normal. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan base money di bulan Agustus itu sekitar 7% dan sekarang di bulan September menuju Oktober sudah 18%, itu sudah hampir pasti akan membuat rupiah itu lebih lemah. Tetapi kita ingat bahwa memang ada faktor antara ya. Jadi itu adalah hal yang bisa kita lihat di jangka pendek. Tetapi ketika basis produktifnya itu bisa meningkat, itu rupiah akan kembali lagi stabil. Nah, dalam hal ini, apa sih yang diharapkan dengan adanya peningkatan base money? Yaitu aktivitas ekonomi muncul. Dan itulah yang kemudian kita bisa lihat di kuartal keempat. Karena dari sisi analisa dampak ekonominya, itu bisa meningkatkan growth factor 0,3 sampai 0,4%. Nah, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 sesuai dengan target atau trajektori tadi 5,4%, maka ini juga bisa meningkatkan atau berpotensi untuk membuat rupiah lebih baik lagi dari sisi pertama, dari sisi ekspektasi, yang berarti ada growth factor yang lebih baik di 2026 dan itu akan mengundang investor masuk. Dan yang kedua adalah dari sisi peningkatan kapasitas produktif. Nah, apa yang kita bisa lihat dari peningkatan kapasitas produktif? Kita bisa lihat bagaimana PMTB itu pertumbuhannya selalu di atas 5% dalam 2 kuartal berturut-turut, sehingga itu sesuai dengan trajektorinya. Tetapi ya tentunya ya PMTB atau investasi ya, industrialisasi bahkan ya, ini adalah satu hal. Tentunya kita juga harus membuatnya lebih inklusif. Dan sehingga apa yang pemerintah lakukan adalah membuat aspek intertemporal. Investasi intertemporal itu di mana sih? Dari sisi MBG, memperkuat nutrisi ya anak-anak, sehingga pada akhirnya bisa kita harapkan human capitalnya itu bisa meningkat ya sama antara 5 sampai 10 tahun ke depan, dan yieldnya itu di kemungkinan tahun 15. Nah,
Tadi Prof. Lama saya dengar juga menyampaikan bahwa ini yang penting mereka itu kompatibel. Nah, ini adalah cara pemerintah untuk membuat itu kompatibel. Tapi itu di jangka menengah panjang. Bagaimana seri-seri di jangka pendek intervensinya? John Maynard Keynes pernah bicara bahwa in the long run we are all dead. Tetapi pada akhirnya di bukunya yang sama dia juga menunjukkan bahwa jangka panjang itu ditentukan oleh seri intervensi di jangka pendek. Apa yang dilakukan di jangka pendek? Yaitu fokus kepada pembenahan stimulus, memberikan stimulus yang juga pada akhirnya akan memberikan efek matching ya antara ketersediaan tenaga kerja dengan kompatibilitas di sisi industri. Nah, stimulus-stimulus ini sifatnya ad hoc, sifatnya intervensi di jangka pendek ya, bisa kita bilang bahwa ini adalah aspek intervensionis pemerintah yang hanya akan terjadi di jangka pendek, akan memudar antar waktu. Tetapi di sisi yang lain pemerintah juga melakukan investasi dari sisi kapasitas produktifnya, dari sisi industri dan human capitalnya. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda ya. Tadi kita juga sempat mendengar bagaimana ada incompatibility dari anak-anak yang tidak kemudian bisa masuk kerja. Kenapa? Ya karena scale-nya harus kemudian dibuat fondasinya dari awal. Nah, sekolah rakyat, sekolah Garuda itu adalah untuk menjawab tantangan-tantangan di jangka panjang tersebut, Mbak. Oke, ada optimisme di tahun depan. Prof. Gahmi, kemana arah pertumbuhan ekonomi kalau kita bicara soal tahun ini full year? Dilihat dari penyerapan belanja pemerintah yang tentunya masih perlu didorong nih, dan rupiah yang masih bertahan lemah sampai dengan saat ini. Sebenarnya gini Mbak Okta, kita yang sekarang bermasalah itu bukan di moneternya ya, di fiskalnya. Jadi kemarin The Fed kan sudah juga menurunkan suku bunganya, tapi The Fed juga menyampaikan bahwa nanti bulan Desember itu belum tentu dia juga bisa nurunin suku bunga lagi. Nah itu adalah hal yang wajar-wajar saja karena mungkin di sini dampak dari tarif Trump itu terhadap inflasi itu masih butuh waktu kan gitu. Artinya di sini ada kelambatan. Jadi mungkin nanti jangan harap bahwa suku bunga tinggi itu merupakan suatu hal-hal yang sangat baik. Itu mungkin akan segera berlalu gitu. Artinya jangan harap juga suku bunga tinggi itu rezim yang selalu melakukan bahwa itu akan segera berlalu gitu loh Mbak. Jadi artinya apa? Nanti BI itu harus menjaga jangan sampai menurunkan suku bunga BI rate-nya lagi, karena di sini nanti harus menjaga juga tekanan rupiah jangan sampai terlalu dalam. Yang kedua Mbak, kalau kita melihat ini tentunya apa yang disampaikan Mas Fitra itu adalah suatu pernyataan atau statement pemerintah yang selalu digaung-gaungkan. Tapi yang kita butuhkan sekarang itu adalah bukti dan nyata bahwa kebijakan-kebijakannya itu Mbak yang harus ditunggu oleh masyarakat dan juga para calon-calon investor yang mau masuk ke Indonesia. Tapi ini harus banyak keluhan-keluhan dari para pengusaha juga. Artinya regulasi yang diberikan pemerintah itu kadang-kadang tidak relate dengan yang terjadi di lapangan. Implementasinya itu sulit Mbak di lapangan. Gitu Mbak Okta yang bisa di sini mengendalikan bagaimana caranya sektor usaha ini bisa berjalan dengan mulus. Karena satu-satunya kunci adalah apa Mbak? Kalau sektor usaha ini nggak jalan dengan baik, intinya kan tidak akan ada penyerapan kerja gitu ya. Nah, kita nggak akan bisa juga hidup gitu. Nah, ini konsumsi rumah tangga kan ditopang karena adanya pendapatan, karena adanya income. Income itu dibangun oleh para investor. Nah, ini kalau kita tidak bijak dalam hal regulasi juga, jadi artinya jangan memberatkan investor gitu. Ini ke depan juga agak sulit gitu untuk ngejar Vietnam yang bertumbuh yang sangat dahsyat itu Mbak Okta, seperti itu. Oke, artinya jangan cuma ditiup-tiupin angin segar, tapi juga ada gebrakan ya pemerintah. Mas Fitra, gimana? Apa antisipasi pemerintah kalau tadi kondisinya tentunya kita butuh optimisme di 2026, termasuk juga bagaimana rupiah yang kita harapkan bisa menguat. Karena kita harus ingat nih Mas, pembayaran utang jatuh tempo. Ya, jadi gini, Mbak, rupiah itu adalah derivat dari aktivitas industri ya. Itu sudah saya tulis di buku saya, Real Exchange Rate dan Trade Balance. Nah, oleh karenanya, kalau kita menguatkan aktivitas industrinya yang sudah terbukti ya di beberapa kuartal terakhir, itu merupakan salah satu cara untuk menjadi fondasi penopang rupiah ke depan. Nah, untuk utang, debt to GDP ratio kita masih di bawah 40%, debt service ratio masih dalam rentang yang memadai, dan dalam hal ini saya rasa tinggal bagaimana pemerintah menciptakan aktivitas produktif ya, sehingga pada akhirnya revenue generating mechanism-nya itu bisa terjadi tahun 2026. Nah, ketika ekonomi tumbuh, maka revenue harusnya juga tumbuh ya. Dan dari sisi itulah kemudian pemerintah melakukan apa yang sempat dilakukan oleh Abenomics ya, ketika AB waktu itu Prime Minister AB di tahun 2011, dan saya menyaksikan di situ karena saya masih ambil PhD saya di Jepang. Itu dalam kerentan waktu itu ketika dia melakukan reform 3 arrow itu, dia berhasil kemudian membangkitkan perekonomian Jepang yang memang sudah tertinggal selama 20 sampai 30 tahun terakhir.
Dan ketika kita melakukan misalnya tadi monetary easing, fiscal policy, dan juga yang salah satu yang paling penting adalah structural reform, ini menjadi bagian atau pilar paling penting untuk kemudian menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi kita di beberapa tahun ke depan. Dari sisi trajektorinya, kalau kita bicara konsumsi, itu tidak lagi bisa diandalkan. Yang pemerintah ingin lakukan ke depan adalah supply side growth ya, atau supply side trajectory yang pada akhirnya pasti akan mendrive income dan konsumsi juga. Oleh karenanya penguatan basis industri menjadi sangat penting dan imminent. Dan di sisi yang lain yang seperti tadi saya jelaskan bahwa absorptive capacity-nya juga perlu dikuatkan. Tidak penting ketika industri cuma kuat tetapi tidak mampu kemudian menyerap tenaga kerja, artinya rakyat itu di luar sentra kuasa. Yang akan kita lihat ke depan adalah bagaimana injecting human capital supaya dia bisa compatible, supaya ada absorptive capacity yang memadai dengan aktivitas investasi yang masuk. Dan pada akhirnya kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi juga sustainable dan inklusif gitu, Mbak. Iya, tentu rakyat pun juga menantikan Mas Fitra bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini punya dampak signifikan, karena yang dibutuhkan nggak cuma insentif secara temporer aja tapi juga keberlanjutan supaya itu tadi angka-angkanya nggak cuma cantik di atas kertas tapi juga punya kondisi real yang juga bisa dirasakan masyarakat, termasuk juga kemudahan cari kerja, investasi, dan juga rupiah juga semakin kuat, semakin gacor. Terima kasih tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Mas Fitra Faisal dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Profesor Ahmad Gafni sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak.